Om Swastiastu. Selamat pagi dan terima kasih kami ucapkan atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Terima kasih pula kami ucapkan kepada Bapak Pengampu Mata Kuliah Manajemen dan Investasi Pasar Modal serta teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini kami akan membahas mengenai proses penerbitan dan transaksi. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 6. Saya Ida Yugedegani Patni, NPM 193312162. Rekan saya Ikomang Ayusita Krisna Dewi, NPM 193312130. Nikade Anggarini Maningsih, NPM 193311132. Anak Agung Kompiang Ayu Wulan, NPM 193312190. Luhayan Wulan Sulasti, NPM 193312076, dan yang terakhir I Gusti Ngurahma Krisna Dwi Payana, NPM 19331211082. Untuk materi yang pertama, di sini kami akan membahas mengenai proses penerbitan atau go public. Semua perusahaan tertutup memiliki kesempatan untuk menjadi perusahaan publik dengan menawarkan dan menjual sebagian sahamnya kepada publik dan mencatat sahamnya di PT Bursa Efek Indonesia. Untuk selanjutnya, proses tersebut disebut dengan go public. Keputusan untuk go public merupakan keputusan bisnis yang dipilih setelah memperhitungkan berbagai manfaat dan konsekuensinya. Banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dari perusahaan ketika menjadi perusahaan go public. Namun, ada pula beberapa konsekuensi yang harus dipertimbangkan. Perusahaan go public menjadi perusahaan go public, suatu perusahaan untuk pertama kalinya akan menjual saham atau obligasi kepada masyarakat umum atau proses IPO. Memerlukan beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan persiapan. Yang kedua, tahapan pengajuan pernyataan pendaftaran. Yang ketiga, tahapan penawaran saham. Dan yang terakhir yaitu tahapan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia. Untuk materi proses pencatatan efek akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya yaitu proses pencatatan efek. Untuk menjadi perusahaan publik yang sahamnya dicatat dan diperdagangkan di bursa perusahaan, perlu memperoleh persetujuan dari bursa dengan mengajukan permohonan pencatatan kepada bursa dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Sepanjang dokumen-dokumen dan informasi yang disampaikan telah mencukupi dan lengkap, bursa hanya memerlukan waktu 10 hari bursa untuk memberikan persetujuan. Jika memenuhi syarat, bursa akan memberikan surat persetujuan. Prinsip pencatatan yang dikenal dengan istilah perjanjian kontrak pendahuluan pencatatan efek. Setelah mendapat perjanjian pendahuluan dari bursa, calon emiten tersebut mengajukan pernyataan pendaftaran kepada OJK untuk melakukan penawaran umum. Apabila pernyataan pendaftaran calon emiten telah dinyatakan efektif oleh OJK, maka calon emiten tersebut dapat melakukan proses penawaran umum pada umumnya. Keseluruhan proses penawaran umum dari surat pernyataan efektif sampai dengan perusahaan tercatat di bursa hanya memerlukan waktu 8-12 hari kerja, bergantung pada berapa lama masa penawaran umum kepada publik yang ditentukan oleh calon emiten dan penjamin pelaksana emisi. Setelah masa penawaran umum tersebut berakhir, maka perusahaan resmi menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya dicatatkan dan diperdagangkan di bursa. Yang selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang manfaat go public. Yang pertama, memperoleh sumber pendanaan baru, dana untuk pengembangan baik untuk penambahan modal kerja maupun untuk ekspansi usaha. Yang kedua, ada memberikan keunggulan competitive advantage untuk mengembangkan usaha dengan menjadi perusahaan publik. Yang ketiga, melakukan merger atau akuisisi perusahaan lain dengan membiayai melalui penerbitan saham baru. Dan yang terakhir, meningkatkan loyalitas dan motivasi karyawan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu konsekuensi go public. Konsekuensi dengan menjadi perusahaan publik yang dapat terjadi pada perusahaan diantaranya 1. Berbagai kepemilikan. Hal ini dapat diartikan bahwa persentase kepemilikan akan berkurang. Banyak perusahaan yang hendak go public merasa enggan karena khawatir akan kehilangan kontrol atau kendali perusahaan. 2. Mematuhi peraturan pasar modal. Yang berlaku pasar modal memang menerbitkan berbagai peraturan. Namun semua ketentuan tersebut pada dasarnya justru akan membantu perusahaan untuk dapat berkembang dengan cara yang baik di masa mendatang. Para pemegang saham
Pendiri dan manajemen perusahaan tidak perlu khawatir dengan berbagai pemenuhan peraturan tersebut karena terdapat pihak profesional yang dapat dimanfaatkan jasanya untuk membimbing dan membantu pemenuhan peraturan tersebut. Selanjutnya ada klasifikasi papan pencatatan. 1. Papan utama ditunjukkan untuk calon emiten atau emiten yang mempunyai ukuran besar dan mempunyai track record. 2. Papan pengembangan dimaksudkan untuk perusahaan-perusahaan yang belum dapat memenuhi persyaratan pencatatan di papan utama, termasuk perusahaan yang prospektif namun belum menghasilkan keuntungan dan perusahaan yang sedang dalam penyehatan. 3. Papan akselerasi. Papan akselerasi adalah papan pencatatan yang disediakan untuk mencatatkan saham dari emiten dengan aset skala kecil atau emiten dengan aset skala menengah. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Selanjutnya materi yang saya bawakan yaitu transaksi di pasar modal. Pasar perdana. Pasar perdana adalah tempat atau sarana bagi perusahaan untuk pertama kali menawarkan saham atau obligasi kepada masyarakat umum. Penawaran umum pada pasar perdana ini mengubah status dari perseroan tertutup menjadi terbuka. Ciri-cirinya pasar perdana yaitu A. Emiten penjualan saham kepada masyarakat luas melalui penjaminan emisi dengan harga yang telah disepakati antara emiten dan penjamin emisi. Yang kedua, ada pembeli tidak dipungut biaya transaksi. Yang ketiga, pembeli belum pasti memperoleh jumlah saham sebanyak yang dipesan. Yang keempat, investor membeli melalui pinjaman emisi. Yang kelima, ada pasar perdana disebut juga dengan istilah pasar primer. Selanjutnya, ada pasar sekunder. Pasar sekunder adalah penjualan efek setelah pasar perdana berakhir atau pasar yang memperdagangkan saham setelah tercatat di bursa saham. Di Bursa Efek Indonesia, ciri-ciri pasar sekunder yaitu yang pertama ada harga terbentuk oleh investor melalui perantara efek yang berdagang di bursa efek. Yang kedua ada transaksi dibebani biaya jual dan beli. Yang ketiga ada pesanan dapat berjumlah tak terbatas. Yang keempat ada pasar kedua ini disebut secondary market. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Berikutnya ada perbedaan pasar perdana dan pasar sekunder. Pada pasar perdana, memiliki harga saham tetap, tidak dikenakan komisi, hanya untuk pembelian saham, dan memiliki jangka waktu yang tidak terbatas. Sedangkan pada pasar sekunder, harganya berfluktuasi sesuai kekuatan pasar, dibebankan komisi, dan waktunya terbatas. Kemudian berikutnya ada mekanisme perdagangan saham. Pelaksanaan perdagangan efek di bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas JETS-NEXT-G. Perdagangan efek di bursa hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa atau AB, yang juga menjadi anggota clearing KPEI. Anggota bursa efek bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di bursa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Proses perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kesimpulan, suatu perusahaan untuk pertama kalinya akan menjual saham atau obligasi kepada masyarakat umum atau proses IPO memerlukan tahapan-tahapan sebagai berikut, yaitu tahapan penawaran saham, tahapan pengajuan pernyataan pendaftaran, tahapan persiapan, tahapan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia. Namun dalam kenyataannya, segala sesuatu memiliki manfaat dan konsekuensinya, demikian perusahaan publik. Banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh perusahaan, diantaranya yaitu memperoleh sumber pendanaan baru, memberikan keunggulan kompetitif untuk pengembang usaha, melakukan merger atau akuisisi perusahaan lain dengan pembiayaan melalui penerbitan saham baru, dan meningkatkan loyalitas dan motivasi karyawan. Sedangkan konsekuensi yang didapat sebagai berikut, yaitu berbagai kepemilikan dan mematuhi peraturan pasar modal yang berlaku.
Baik, demikian yang dapat kami presentasikan pada pagi hari ini. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya maupun menambahkan materi, kami persilakan pada forum yang sudah tersedia. Demikian presentasi kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan materi. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.